Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, update berita perihal kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini memasuki babak baru, yakni jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal muncul saksi baru bernama Irfan. Irfan ini mengaku adalah teman dari para terpidana dan juga teman dari saksi yang dianggap sebagai saksi kunci, yaitu saudara Kavi, di mana saudara Kavi ini merupakan anak dari Bapak RT Pasren. Nah, perlu diketahui bahwa menurut klaim dari kuasa hukum dan juga terpidana ini mengatakan bahwa pada saat kejadian ini, para terpidana kasus pembunuhan Vina ini berada di rumah Bapak RT Pasren, di mana mereka merupakan teman dari anak Bapak RT Pasren yang bernama Kavi. Namun pada saat dilakukan BAP pada tahun 2016 yang lalu, Bapak RT Pasren dan juga Kavi ini menyatakan bahwa para terpidana ini tidak berada di tempat mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan klaim dari para terpidana yang mengatakan bahwa pada saat kejadian itu mereka menginap di rumah Kavi yang merupakan anak dari Bapak RT Pasren. Pada saat di BAP dan juga pada saat memberikan keterangan ini, Kavi menyatakan bahwa tidak mengenal para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sedangkan menurut terpidana ini, mereka pada saat kejadian ini menginap di rumah Kavi yang merupakan teman mereka. Nah, perihal sangkalan tersebut ini, saksi baru bernama Irfan ini membantah pernyataan Kavi yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal para terpidana. Menurut Irfan, mereka, yaitu Kavi dan juga para terpidana ini kenal, bahkan menurutnya Kavi dan para terpidana kasus Vina ini adalah teman dekat dan teman semasa kecil. Dari kecil menurutnya mereka sudah berteman. Sehingga menurut Irfan ini aneh kalau misalnya Kavi menyatakan bahwa tidak mengenal para terpidana kasus pembunuhan Vina. Sedangkan menurut Irfan mereka adalah teman sejak kecil. Bahkan Irfan juga menunjukkan foto-foto kebersamaan dari Kavi dan juga para terpidana kasus pembunuhan Vina ini di beberapa media berita. Hal ini ditunjukkan berupa foto kebersamaan mereka dan bahkan ada juga foto yang menunjukkan bahwa mereka memakai baju yang sama, yaitu Kavi dan juga para terpidana ini memakai baju yang sama yang menunjukkan bahwa mereka memang saling kenal dan juga mungkin sangat dekat juga karena memiliki baju yang seragam. Nah, selain itu, menurut Irfan juga para terpidana ini adalah teman-teman dari Kavi. Kavi ini merupakan saksi yang dianggap saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dianggap mengetahui keberadaan dari para terpidana pada saat kejadian. Keterangan dari Irfan ini bisa jadi menjadi bukti baru atau saksi baru perihal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengingat kuasa hukum dari para terpidana ini sedang mengumpulkan bukti-bukti baru untuk nantinya dijadikan sebagai novum yang akan menjadi syarat para terpidana ini mengajukan judicial review atau peninjauan kembali atas vonis yang mereka dapatkan. Nah, para terpidana ini sebelumnya memang telah divonis secara inkrah dan juga mereka mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu.
para terpidana ini sedang berupaya mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak bersalah, mereka tidak mengetahui kejadian tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan dari Vina dan Eki. Para terpidana ini telah meminta bantuan hukum dari advokasi Peradi yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Oto Hasibuan. Nah, Peradi ini merupakan kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan Vina, dan mereka sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti baru atau novum yang nantinya akan dijadikan sebagai upaya peninjauan kembali. Keterangan dari saksi baru yakni Irfan ini menjadi salah satu temuan baru yang bisa menjadi penguat bukti-bukti baru perihal kasus ini. Di mana sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa para terpidana ini mengajukan atau akan mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang mereka alami pada tahun 2016 yang lalu, di mana para terpidana ini dianggap dan juga telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sebelumnya ada 8 terpidana dan 1 terpidana yakni Saka Tatal sudah terlebih dahulu bebas karena Saka ini hanya dihukum 8 tahun penjara, di mana vonis tersebut lebih ringan dari terpidana yang lain karena pada saat kejadian Saka Tatal masih di bawah umur sehingga vonisnya berbeda dengan para terpidana lain. Sebagai informasi bahwa Saka Tatal ini telah mengajukan peninjauan kembali dan kasusnya akan disidangkan pada tanggal 24 Juli yang akan datang. Kemarin Saka Tatal telah diperiksa oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk Saksi dan Korban. Saka Tatal diperiksa dan juga mendapatkan tes psikologis dari Lembaga Bantuan Hukum untuk Saksi dan Korban. Tes psikologis ini sampai saat ini belum dipublikasikan secara lanjut hasilnya. Namun yang pasti para kuasa hukum dari Saka Tatal ini sudah siap dalam menghadapi sidang peninjauan kembali atas kasus yang menimpa Saka Tatal pada tahun 2016 yang lalu. Seperti halnya kuasa hukum yang lain, pihak kuasa hukum Saka Tatal sangat yakin bahwa kliennya ini sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Mereka menganggap bahwa proses penangkapan dan juga vonis yang diberikan kepada Saka Tatal pada tahun 2016 yang lalu ini tidak sesuai prosedur atau salah, atau bahkan menganggap bahwa Saka Tatal ini adalah korban salah tangkap. Nah, benar atau tidaknya klaim dari kuasa hukum ini nantinya akan diuji pada saat sidang peninjauan kembali yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli yang akan datang. Pihak kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa telah memiliki bukti yang tak terbantahkan yang nantinya akan menjadi bukti pada sidang peninjauan kembalinya. Demikian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.